Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kita kali ini kita ingin melihat sebuah percakapan dari Koni Bakri dengan Rosan Roslani, yang mana katanya ada skenario kalau Prabowo itu menjabat selama 2 tahun kalau jadi presiden, karena akan dibunuh atau diracun oleh Jokowi. Wow, ini sangat-sangat fitnahan yang sangat-sangat berbahaya. Mari tanpa lama-lama kita lihat percakapannya antara Koni Bakri dengan Rosan Roslani. Itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Saya langsung bicara dengan Pak Rosan ya. Saya tuh kalau bicara nggak pernah di belakang, langsung ketemu orangnya gitu. Saya bilang Pak Rosan, ini gimana sih sebenarnya janjiannya tuh dengan istana? Oh, nanti setelah 2 tahun baru kemudian Pak Prabowo turun akan digantikan Gibran. Aku jawab, emang bakal hidup Prabowo 2 tahun? Kalau gue jadi Gibran gue matiin. Cepet nih jadi presidennya. Jadi maksud saya tuh kita logik lah. Nah, kenapa saya mesti ngomong ini? Kita harus gambarkan ya, kalau tiba-tiba Gibran jadi pemimpin. Pemimpin itu harus punya 12 nilai kepemimpinan. Dia harus jujur, transparan, menjunjung tinggi prinsip moral dan etika. Kalau mulainya saja sudah ramai begini, tidak bermoral, tidak bawa etika, gimana saya bisa taruh kepercayaan itu di sana? Itulah percakapan dari Koni Bakri dengan Rosan Roslani, yang mana dikatakannya kalau ada skenario Prabowo itu menjadi presiden hanya selama 2 tahun. Sangat disayangkan seorang akademisi dan intelektual mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, yang sama saja dengan fitnahan. Seperti kata pepatah, fitnahan itu lebih kejam dari pembunuhan. Marilah untuk video selanjutnya kita lihat klarifikasi dari TKN Prabowo. Mari kita lihat videonya. Beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN, ingin bergabung, ya tentunya saya menyambut baik. Tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran, terutama ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian beliau saya bilang ya, kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang, waduh saya udah sering ngejelekin Gibran, dia bilang, ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini. Liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang lebih tepat, exitnya alasannya. Karena selama ini saya kan udah ngejelek-jelekin
biar kelihatan bagus alasan saya. Ya ibu pikirkan saja, silakan, saya bilang gitu. Dia bilang oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran, dan saya sempat sampaikan juga itu ke Mas Gibran. Oke, yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya gitu. Beliau menyatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya, kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, udah hitungan itu tidak pantas. Ya udahlah itu Bu, jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah gitu. Ini pernyataan beliau gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya di hari ini gitu. Ya, kami pun melihat bahwa banyak di masa-masa tenang dan di saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isi fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya, itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya. Kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu dukung Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya, ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya, atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain itu seperti itu. Saya bilang silakan aja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, ada Pak Habib dan yang lain, bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik ini juga tahu gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga, bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media yang beredar itu adalah menurut saya sayangkan, dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Itulah video klarifikasi dari TKN Prabowo yang itu yaitu Roslani, yang mana semakin dekat dengan hari H pencoblosan yang tersisa 2 hari lagi, semakin banyak fitnahan, nyinyiran yang ditujukan kepada Pak Prabowo, Gibran, dan Pak Jokowi. Apapun itu fitnahan dan nyinyiran, kita sebagai pendukung 02 yaitu Prabowo Gibran tetap semangat dan tetap selalu solid untuk kemenangan Prabowo Gibran
semoga menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Insya Allah menang 1 putaran. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.